mengatakan setiap habis sholat kita bacakan 3 hal. Yang pertama kita istighfarkan buat dia. Yang kedua kita bacakan ayat kursi. Yang ketiga kita bacakan surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Tiga-tiganya ini kita sambungkan, kita sampaikan, kita hadiahkan pahalanya ke orang tersebut. Lalu memang itu bisa menghilangkan dan menghapus dosanya? Enggak, tentu tidak menghapus dosanya. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang kita zalimin, yang kita rasani, yang kita zibai, dia nanti datang di hari kiamat, dia bingung. Loh, kok amal saya banyak? Ya apa nih? Allah dari mana amal saya banyak? Orang yang menzalimi tadi, yang menghibai, merasani datang. Kalau kata Allah ini loh, yang selama ini di dunia selalu ngasih kau pahala, ngasih kau gini. Wes sekarang tidak maafkan. Jadi maafkan. Dengan wasithah perantara tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan orang tersebut walaupun sudah di hari pembangkitan nanti. Haji yang mabrur itu sifatnya begitu. Haji yang mabrur, haji yang pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa salahiddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan dan memperkenalkan kita semuanya kembali kepada daras pelajaran rutinan yang insya Allah Al-Fakir, mobil khusus dan antum semuanya yang hadir diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya walaupun tengah malam, walaupun anak sing bingung tangan kanan di buri, tangan kiri di ngarep, tenaga blingnya tak apa-apa. Sepenting hadir majelis. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah. Amin ya rabbal. Bisa apa-apa bener. Aman betul ya. Kak susah sih penting. Karena saya bingung. Iki apa? Ngomong apa memang tinggi sampai ngomong kayak ngono. Ala kulli hal. Insyaallah sebelum Ramadan ini prediksi saya, sebelum Ramadan fikihnya hatam, hadisnya juga hatam. Karena fikih sudah masuk bab haji. Setelah haji sedikit tasawuf dari Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habib. Hadisnya kita sampai hadis yang ke-36 masuk ke 37. Hadisnya ini sampai 42 hadis, kurang 5 hadis lagi. Ya. Yang penting sayanya rutin aja. Ingin dirawat dewi. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Masalah ila babil haji, kita masuk kepada bab pelajaran masalah haji. Kemarin terakhir sudah kita bahas pembahasan tentang puasa. Sebelumnya juga kita bahas tentang zakat dan lain sebagainya. Ini akhir daripada rukun Islam. Rasulullah SAW pernah mengatakan dan bersabda, "Bunyal Islamu ala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum Ramadan hajjul baiti man istata'a ila sabila." Haji al-bait kepada Ka'bah, pada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, man istata'a, bukan untuk siapapun, bukan untuk siapa saja, yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu berjalan berangkat, alhamdulillah. Yang tidak mampu nggak wajib, yang nggak mampu juga nggak wajib. Dan haji ini termasuk salah satu rukun Islam, yang artinya la taqbal Islam syakhsin illa idza fa'alaha khamsah. Maka tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia sudah melakukan 5-5-nya. Syahadat, alhamdulillah kita orang sudah syahadat namanya. Walaupun Islam dari kecil, cuma setiap salat kita melaksanakan syahadat. Yang keduanya iqamus shalah, insyaallah kita semuanya menjadi pendiri salat yang istiqamah dalam salatnya, yuhafidz ala salawatih. Yang ketiga ita'uz zakah, ini mudah-mudahan kita orang apa? Sing bayar zakat apa sing ndak? Nek bayar zakat berarti duana awak dhewe sugih. Sampai wajib zakat. Nek ndak bayar zakat ya wis ngene-ngene wae.
Yang keempat puasa Ramadan, alhamdulillah. Dan yang terakhir hajjul bait. Qala fil hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Kita tahu haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal yang pantas untuk orang tersebut kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasul SAW juga pernah mengatakan al-hajjul mabrur yukaffirul khatayat. Al-hajjul mabrur itu bisa meleburkan dosa. Iki hawas model ini. Hawas gara-gara nabi, Mas. Hawas atuh. Kalau ngetek atuh. Haji yang mabrur itu bisa meleburkan dosa kita. Baik dosa kecil yang dosa besar sekalipun. Haji yang mabrur itu bisa meleburkan dosa kecil, dosa besar. Haji yang mabrur. Bahkan menurut pendapatnya Imam Ramli, hatta tabi'at, walaupun dosa antar kita sesama manusia. Kata Imam Ramli, hatta tabi'at, dosa kita di antara manusia, kalau haji kita sifatnya mabrur, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini haji mabrur. Haji mabrur, sudah dosa besar enggak ada, dosa kecil enggak ada. Kata Syekh Ibn Hajar, kalau dosa orang lain enggak bisa. Dosa orang lain ya urusan itu bingungi dewe. Kata Syekh Ibn Hajar, cuma kata Imam Ramli hatta tabi'at. Walaupun pendapat Imam Ramli, walaupun dosa antar manusia. Cuman artinya bukan artinya Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuni, enggak. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan hajinya yang mabrur membukakan lapang hati seorang tersebut sehingga bisa memaafkan orang itu tadi. Sama seperti halnya orang yang sering ghibah, sering menggunjing seseorang yang dimana belum sempat dia minta maaf, orang tersebut meninggal. Bagaimana cara kita minta maafnya? Kalau kita samperin kuburannya, kita keluh kesah semua apa yang kita omongkan sama dia, ya percuma. Dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa maafkan kita karena nggak ada lafadznya. Kata Imam Al-Ghazali memberikan sedikit trik, sedikit jawaban dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan setiap habis sholat kita bacakan 3 hal. Yang pertama kita istighfarkan buat dia. Yang kedua kita bacakan ayat kursi. Yang ketiga kita bacakan surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Tiga-tiganya ini kita sambungkan, kita sampaikan, kita hadiahkan pahalanya ke orang tersebut. Lo memang itu bisa menghilangkan dan menghapus dosanya? Enggak, tetap tidak menghapus dosanya. Tapi nanti di hari kiamat, orang yang kita zalimin, yang kita rasani, yang kita zibai, dia nanti datang di hari kiamat, dia bingung. Kok amal saya banyak? Ya apa nih? Allah dari mana amal saya banyak? Orang yang menzalimi tadi, yang menghibai, merasani datang. Kalau kata Allah ini loh, yang selama ini di dunia selalu kasih kau pahala, kasih kau gini. Wes sekarang dari maafkan. Jadi maafkan. Dengan wasithah perantara tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ampunan orang tersebut walaupun sudah di hari pembangkitan nanti. Haji yang mabrur itu sifatnya begitu. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Pertanyaannya, kapan haji itu dikatakan mabrur? Ojo budal haji gawe duwe rakyat. Gawe duwe fulan, kan urunan ayah aku versi urunan. Aku tak budal haji. Terus tak peduli. Setiap orang tahun aku apa budal haji. Haji no. Uangnya siapa? Uangnya orang-orang ini tak tarik sisi. Tidak bisa seperti itu. Haji yang mabrur itu haji yang tersifati atau terdiri dari sifat 4 atau 5 sifat. Yang pertama harus melakukan semua wajibnya haji. Harus melakukan semua sunnah-sunnahnya haji. Harus menjauhi daripada hal-hal yang diharamkan di haji. Harus menjauhi daripada hal-hal yang dimakruhkan di haji. Dan yang kelima tidak boleh terkena fidyah, denda, dam dan lain sebagainya. Tak boleh ngomong kotor, tak boleh menghina, tak boleh mencela, tak boleh mencaci, tak boleh berbohong, tak boleh mengadu domba, tak boleh menfitnah. Yang kelima. 5 syarat terpenuhi haji deh, Mak. Ajak mulai ganti jenenge sapa mabrur. Oh doa haji mabrur. Jenenge apa jenenge awal bulan. Mulai teko haji jadi jelek mabrur ganti jeneng haji mabrur.
Ala kulli hal, ini sifat 5 sifat ini jika terpenuhi pada satu orang yang berangkat haji, maka dia pulang akan menjadi sifat hajinya adalah al-hajjul mabrur. Itu baru masuk kategori laisa lahul jaza illa jannah, tidak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah. Al-hajjul mabrur, orang yang hajinya mabrur kayak waladatu ummuh, seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa, nol. Tak punya dosa besar, tak punya dosa kecil, bahkan tak punya dosa di antara manusia. Tapi harus sifatnya hajinya mabrur. Iso. Iso. Delok arek wedok motoe melok. Sereng motoku ndak balik. Kerok. Balik ya billah. Bahaya ini. Pengalaman. Ala kulli hal. Hakala adalah hajjul mabrur. Yaqul, tapi itu semuanya tergantung kitanya. Tergantung apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Yaqul Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan as-sufil hakiki, sufi yang benar-benar sufi itu bukan orang yang sering ibadah, sering menyendiri, uzlah, sering begini. Nah, as-sufi itu orang yang terpenuhi 2 syarat. Apa? Ayya'rifa min aina yaktasibul mal wa an ya'rifa min aina ya'kul. Sufi yang hakiki itu dia tahu dari mana dia dapatkan hasil kerja uangnya itu. Yang kedua, dia harus tahu apa yang dia makan. Yang masuk ke dalam perutnya itu dia tahu. Itu sufi al-hakiki. Bukan orang yang gelompak sembahyang cuma akalah min haram, masyrabnya min haram, malbasnya min haram, tempat tidurnya dari haram, semuanya dari haram. Percuma. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa ma'kuluha wa mashrabuha wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lah. Mau diterima kayak apa? Makan, minum, pakaian, rumah tempat tinggalnya semuanya dari haram. Mau sholat golong komik, mau puasa, tapi makanya kata Rasulullah SAW fil ayat, hatta ente sholat malam tidak pernah tidur, puasa 1 hari penuh, la yatakabbalallahu illa biwara'in hajiz, tidak bakal diterima la siamak wala sholatak, la siamnya ente wala puasanya ente wala sholatnya ente, kecuali dengan wara'. Ente jaga yang ente makan itu apa, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatus sufiyah. Dan man akal al-halal arba'ina yauman, siapa orang yang makan halal 40 hari berturut-turut, tafajjarat, nanti akan terpancar dari tubuhnya itu membaul hikam, hikmah terpancar dari anggota tubuhnya. Dia nggak bicara, dia nggak perlu bergerak, timbul hikmah dari anggota tubuhnya secara tidak langsung. 40 hari 40 malam makan halal. Kita orang bisa bertahun-tahun mangan karena hikmah iblis. Bawa pusing berbuih. Mizon, ibu pokaris wek, yupi, milo, bersodet, kadang ada cuy bersodet di geledek, sodet, ala kulli hal, campur baur, tong sampah. Lalu amal haji, sekarang masuk kita babul haji. Al-hajj, fahuwa khamis arkan Islam. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Fahuwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Wajib haji itu bagi orang yang terpenuhi 4 syarat. Yang pertama muslim. Terus muslim jelasin. Makanya orang non muslim itu jangankan haji, masuk Mekah Madinah aja nggak boleh. Non muslim. Masuk Mekah Madinah dilarang. Yang pertama muslim, yang kedua mukallaf. Apa mukallaf itu? Baligh, akil, baligh dan berakal. Yang ketiga hur, merdeka. Yang keempat, mereka adalah orang yang mampu untuk haji, baik secara fisik dan finansial. Secara badan mampu, secara harta mampu. Maka orang yang terpenuhi 4 syarat tersebut, dia wajib melaksanakan haji. Tapi Ustaz, kadang ada orang nggak mampu,
dia memaksakan dirinya berangkat, dia nggak wajib haji. Cuman kalau berangkat sah hajinya. Jalan dari Surabaya, jalan ya, sampai sana, sampai mana? Sampai Mekah. Nggak wajib dia haji. Cuman kalau dia berangkat sah hajinya. Sah hajinya nggak apa-apa. Dia nggak punya uang, nggak punya bekal, wis bodoh nekat, wis kok mandek masjid kok dikei pangan. Saat terserah mau berangkat. Cuman dia nggak wajib. Kalau dia laksanakan, dia nekat melakukan hal tersebut, maka dia sudah menggugurkan salah satu rukun Islam. Tapi ingat, kalau orang sudah mampu, sudah wajib berangkat haji, terus dia nggak mau berangkat haji, dia muslim, balik berakal, merdeka, mampu secara fisik dan finansial di tahun itu, tidak mau haji. Kenapa nggak haji? Stop nangis. Padahal dia mampu untuk berangkat tahun itu, dia mampu, tapi gak mau. Diundur tahun berikutnya. Ayo Bunda loh. Diundur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Dari tahun 2020 dia mampu, tahun 2025 waliyadzubillah menjadi bangkrut. Hancur bisnisnya, uangnya hilang, ditilang, ditipu, waliyadzubillah uangnya habis. Maka dari 2020 sampai 2025 dia masuk kategori orang fasik. Orang fasik. Kalau orang fasik gimana? Kalau dia jadi wali akad nikah nggak sah akadnya. Kalau dia syahid menjadi saksi dalam akad nikah atau yang lain sebagainya nggak sah syahidnya. Kenapa? Karena dia masuk kategori orang fasik. Sedangkan wali syaratnya nggak boleh fasik. Sedangkan syahid saksi syaratnya juga nggak boleh fasik. Sedangkan orang yang mengurus harta anak yang belum balik itu syaratnya tidak boleh fasik. Kalau orangnya fasik nggak bisa dia suruh. Dari 2020 nggak haji sampai 2025 sengaja diundur-undur sampai dia bangkrut, sampai dia meninggal atau misalnya waliyadzubillah min dzalik, ditulis di dalam lembaran hariannya atau lembarannya ditulis mata asian, meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau mampu haji berangkat. Memang wajibnya nggak harus langsung. Ketika punya uang langsung berangkat nggak wajib. Wujubuhu ala tarasi. Allah. Kapanpun itu mau berangkat ahlan wa sahlan. Cuma hati-hati. Al-wujub qad tsabat fi dhimmatik. Kewajiban sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita nggak melaksanakan haji, itu salahnya kita. Itu taksir min indana, kelalaian dan keteledoran dari kita semua. Wa kadzalika al-umrah bil umr marrah. Begitu juga pun umrah. Kalau haji wajib, umrah pun juga wajib. Umrah minim seumur hidup juga sekali, sama kayak haji, minim seumur hidup sekali. Tapi kadang kalau orang itu berangkat haji pasti dia sekaligus umrah, sekaligus umrah. Tapi belum tentu orang umrah bisa haji begitu. Bisyaratil istita'ah, dengan syarat harus mampu. Mampu apa? Mampu dari segi apa? Kalau fisik jelas. Kalau dari segi finansial, uang dan lain sebagainya, apa sih syarat-syaratnya? Apa aja yang diperlukan ketika seseorang itu ingin berangkat haji? Yang pertama kata beliau, an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al-haji dhahaban wa iyaban. Dia harus punya bekal. Dari mulai dia berangkat, perjalanan dia di sananya, perjalanan pulang, itu semuanya dia harus punya bekal. Kalau dia nggak punya, nggak wajib. Nggak ada sampai di situ aja. Selain perbekalan, dia juga harus wajib meninggalkan uang untuk orang yang wajib dia nafkahi dia di rumahnya. Dia tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan orang tua, wajib dia tinggalkan uangnya. So ini buat saya berangkat haji sebulan, ini nafkah saya selama sebulan, saya pegangkan kamu, ini baru bisa ditinggal. Aja ditinggal anak bojo ini mana tawakal pun. Kayak tawakal kau tawakal kali lu sejadah itu pilih orang sini. Tangan sejadah. Nah ini sama. Haram hal. Siapa orang yang safar tapi dia tinggalkan keluarganya, dia nggak urus dia keluarganya, haram safarnya itu menjadi safar yang maksiat. Waliyadzubillah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia juga harus
merasa perjalanannya tadi itu tanpa ada gangguan, hambatan, baik dari manusia ataupun dari hawa ataupun dari cuaca ataupun dari apapun. Perjalanannya itu aman, berangkat sampai pulang. PP. Harus dia rasa dia itu aman. Baru dia wajib untuk menjalankan perjalanan haji dan umrah. Adapun orang yang nggak mampu, baik dari finansialnya atau dari keamanannya, wah punya fulus. Cuman ini cuacanya kan tidak mendukung. Negara tidak mengeluarkan surat izin. Kenapa? Karena misal ada ini dan lain sebagainya, ya kita nggak wajib. Nggak wajib untuk berangkat haji. Nah, ini syarat-syarat yang harus kita perlukan dan harus disiapkan bagi orang yang ingin berangkat haji. Kemudian safarnya perempuan. Kalau ada perempuan yang mau haji, itu safarnya harus ada suami atau mahram. Baru dia wajib haji. Jadi dengerin, diperhatikan. Perempuan kalau mau haji sendiri nggak wajib. Dia punya uang, mampu, fisik kuat, uang banyak, tapi dia mau haji sendiri, mana mahramnya? Nggak ada, suaminya belum menikah, nggak wajib. Tapi kalau dia mau berangkatkan sama mahramnya, atau sama suaminya dia, atau sama anaknya dia, saudaranya dia, orang tuanya dia, ponakannya dia, pamannya dia, yang mahram sama dia, berangkat nggak apa-apa. Wajib dia berangkat. Tapi kalau nggak ada mahramnya, tidak wajib. Tapi kalau dia tetap memaksakan diri untuk berangkat, safarnya bukan menjadi safar yang maksiat, tetap safarnya jadi safar yang mubah, dan hajinya dianggap haji yang sah. Ini khusus untuk haji sama umrah. Khusus untuk haji sama umrah. Adapun a'malul haji, apa sih hajinya? Ada berapa amal perbuatan? Kalau haji itu cuma ada 3 amal: rukun, wajib, sunnah. Rukun-rukun haji, wajib-wajibnya haji, sama sunnah-sunnahnya haji. Rukunnya haji cuma 5. Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu gampang, hatta lewat kok nggak apa-apa, lewat sampai di turu nggak apa-apa, digotong sampai sahibi. Bisa aku go Arafah turu nggak apa-apa, lewat apa-apa. Tidak harus diam sadar melek, harus turu nggak apa-apa. Pindah ke turu di Arafah ya nggak apa-apa. Sementing sampean pernah dekem di Arafah. Yang ketiga tawaful ifadah. Itu rukun itu. Tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Yang keempat sa'i. Layu-layu. Safa marwah. Dan terakhir al-halaq awit tafsir. Potong rambut. Sudah. Gimana sih mau hak orangnya? Sing hanya saya apa jadi? Ini terus. Sampai belum kayak buntut kuda ternyata. Sejak betul-betul. Kau enggak? Ini mahal kaza, bas syabih bil kufar. Syekh Man Hajar fil kitab al-Jarhazi zakar mas'alatul ghaza makruh. Bas takallam fit ta'liq qal falau halaka sya'ruhu taqlidan lil kuffar fala yahrum fala tab'ida lil hurm. Kalau niatnya dia ngikutin trennya orang kafir, potongannya Lamin Yamal kayak gini misalnya, potongannya Mbappe, potongannya gini, kayak Mbappe, kayak Foden siapa? Foden, sing kalem dan semuanya. Nek selebrasi dingin itu sebenarnya Palmer. Anak mana potongan Palmer deh, bersama ada kan. Potongan Palmer Foden sekali milih. Gal gasda taqlidan lil kufar. Gal law gala bi hurmatihi fala yab'ud. Kalau mau diharamkan enggak apa-apa. Haram itu hukumnya. Taqlidan lil kufar. Yo tanyain, apa kau potong gitu? Aku ngomong rapi dipotong gini. Sampai ada gigi kok. Potong apa? Potong gigi. Ngomongnya rapi. Ini rukun-rukunnya haji ada 5 tadi.
Tawaf kudum sunnah. Tawaf kudum, tawaful wada wajib. Tawaful wada aja. Yang wajib ba'dal halal, mau keluar dari Mekah itu wajib tawaful wada. Yang wajib selain rukun ya, yang wajib ada namanya apa namanya? La ilaha illallah Rasulullah. An-niyah al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Kalau mau ihram harus dari miqat, itu wajib. Yang kedua, mabit di Mina, nginep di Mina. Yang ketiga, nginep di Musdalifah. Yang keempat, ngelempar jumrah. Yang kelima, ngelempar jumrah 3 kali. Kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, tengah, kiri, kanan, tengah. Yang keenam, tawaful wada, tawaf perpisahan, ingin keluar daripada kota Mekah. Itu hukumnya wajib. Bedanya apa rukun sama wajib? Rukun itu kan wajib dilaksanakan. Yang wajib dilaksanakan. Bedanya apa? Kalau rukun sampai nggak laksanakan, hajinya nggak sah. Nggak dilaksanakan rukunnya, hajinya nggak bakal sah. Tapi kalau wajib, itu jika tidak dilaksanakan, hajinya sah, cuman kena denda, kena dam, kena fidyah, kayak fidyah. Ya, kayak termasuk kemarin yang kejadian ihsar. Ihsar itu ada orang berangkat sudah niat haji, cuman sebelum masuk Mekah dicegat suruh pulang. Ada kemarin beberapa rombongan dicegat sama askar. Dia sudah pakai pakaian ihram, sudah niat, sudah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Mau masuk Mekah disetop. Mau mana kamu? Oh, saya mau haji. Mana surat-suratnya? Dilihat suratnya, tasrahnya ini semuanya nggak lengkap, suruh pulang. Pulang mana? Indonesia pulang. Sini lagi mari acara deh orang. Dan dua akeh. Pintar bisa di ngomong muli. Ini mau kalau zam-zam. Ya oleh. Gak ada, suruh pulang. Balik. Ya apa ya? Sudah niat, tapi nggak wukuf, nggak tawaf, nggak apa namanya, nggak lempar jumrah, nggak nginep di Mina, ada lalu jadi kepala apa? Nggak masuk Mekah, suruh pulang. Keluar, balik ke negara kamu. Namanya ihsar. Namanya ihsar. Itu ada hukum-hukumnya yang saya insya Allah di akhir kitab. Nah, ada pertanyaan mengenai tentang haji? Marhaba, fadhal. Tulis bisa pertanyaan. Banyak, iya. Serius. Banyak kacung. Tahu. Iya. Agama. Tadi kan disebutkan pasangan untuk menjadi mabrur. Nah, kita mungkin merasa sudah melaksanakan sunnah, tapi kita ini ragu, mabrur enggak. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, dzakarul ulama anna sifatul haji mabrur, sifatnya haji mabrur itu yang pertama, dia ketika ibadah merasa lebih khusyuk setelah pulang haji. Setelah pulang haji, kalau dia sifat haji itu haji mabrur, dia lihat ibadahnya itu semakin khusyuk sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan riya ya. Oke, aku haji deh. Ini haji. Jadi jahe biasanya sing ablong-ablong bekas-bekas saiki Kashmiri. Kashmiri. Atau boli didik. Kopi ayo orang gambar Mekah. Kok gambar gini Medina. Kok gini Jamratul Aqabah. Kok gini gambar wukuf. Gambar kabeh full. Nah ini tasbih. Subhan. Kalau riya ya percuma. Khusyuknya lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebiasaan dia sehari-hari itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Itu tanda-tanda bahwasanya hajinya, tanda-tanda bahwasanya hajinya mabrur. Kalau nggak dibuat-buat ya. Lihat aja. Kalau itu berjalan sama dia cuma 2 bulan, 3 bulan, ya wis. Berarti Ya mabrurnya 3 bulan. ya berarti
nggak sempurna. Tapi kalau terus berjalan sama dia terus 3 bulan, setahun, 2 tahun, alhamdulillah istiqamah. Ya berarti alhamdulillah hajinya mabrur itu makbul. Mabrur itu makbul, diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tengah jalan enggak? Baik. Kalau tengah jalan 3 bulan terus Ya tidak mabrur. Berarti kan artinya amalnya dia selama 3 bulan itu tidak ikhlas. Pura-pura. Sama kayak itu kan di pondok di hadiran tuh usah. Anak baik di masjid tak tolong ulang mari. Sesuai penting ulang. Tunggu di amal itu kan. Saya ada pertanyaan yang kedua. Mau tak nyebut yang pertama? iya. Kan minimal lurus dari sini. Ya. Kan tadi disebutkan orang asik gitu ya. Terus ketika dia itu sudah disebut dicap sebagai orang asik, habis itu dia sadar. Terus bagaimana cara supaya bisa ada cara supaya bisa keluar dari fasik itu untuk memperbaiki selama 5 tahun itu. Haji itu kalau sudah menjadi kewajiban bagi dia, sama seperti sholat. Kalau ada orang melewat sholat, ingin, ya apa caranya? Digodok kan? Mau minta maaf model apapun, kalau nggak digodok percuma. Sama kayak haji. Kalau nggak digodok, ya nggak bisa. Artinya kewajiban haji bagi dia tetap ada di tanggungannya. Ini kalau kita bahas masalah hukum ya. Tapi afullah itu karim, Allah itu karim, Allah itu rahim, Allah arif bi'ibadihi, Allah karim. Itu masalahnya. Cuman hukumnya tidak akan seseorang tersebut terlepas dari kewajiban haji kecuali dia sudah melaksanakannya. Sama kayak sholat. Sampai wajib sholat isya tapi nggak sembahyang. Sengaja tinggalkan sholat isya sengaja. Ada tak sembahyang sampai jam 11 turu wis kapan sembahyang gampang wis kok tengah wengi tangi tengah malam bangun nonton bal-balan sembahyang kok setan lagi seru sampai ada subuh kelewatan ada subuh haram sah dosa kan dosa karena dia mengundur-undur sholat isya. Kalau terus dia mau tobatnya apa caranya? Bisa nggak tobat ya Allah punya aku tapi gak sembahyang isya ya percuma. Kalau sholat isyanya minta ampun sama Allah selesai. Tapi kalau cuma modal minta ampun nggak digodok, secara hukum fikihnya kewajiban godoknya tetap masih ada walaupun dia meninggal. Ini apa? Yang ketiga. Di luar yang ketiga. Di luar tuh. Jadi kan masa sholat tadi ya. Yang di apa? Yang dikodok ya. Sholat asar misalnya kita ketinggalan sholat. Terus apakah kita mengkodoknya itu waktu asar lagi di Enggak, atau maghribnya. Kalau asar kelewatan, ya habis sholat maghrib langsung sholat asar lagi ya, tidak harus nunggu. Namanya aja kodok itu kan tidak harus pada waktunya. Sampai ada misalnya gak puasa Ramadan, kodoknya ya apa? Nanti di Ramadan, juga kodok. Iya. Ini poso. Awan poso. Poso. Ini kodok. Ada pertanyaan lain? Oke, lanjut. Tonton. Keempat. Tiga. Ini pewakilan. Pewakilan. Kan tadi harus ada nafkah yang buat orang yang ditinggali. Nah, masalahnya yang ditinggali ini sudah kerja, misalkan istri kerja punya penghasilan sendiri. Apakah ada ukuran gitu? Ukuran berapa yang nominal itu harus ditinggalkan berapa? Apakah merasa istrinya bisa milih cukup aku tidak cukup seperti itu atau gimana? Nah, untuk kewajiban nafkah bagi seorang suami itu tidak akan pernah gugur selama-lamanya walaupun istrinya kaya. Ini untuk istri. Tapi kalau untuk orang tua dan anak, kewajiban nafkah bagi seorang anak untuk orang tuanya atau seorang orang tua untuk anaknya itu ketika seorang orang tua atau anak tadi fakir, miskin, wajib bagi kita untuk menafkahi. Jadi kalau kita misalnya punya orang tua kaya raya, orang tua kita kaya raya, kita nggak wajib nafkahi mereka. Atau kita punya anak kita kaya raya, walaupun masih kecil, dia punya harta warisan, misal wasiat
dari kakeknya mungkin, atau dari teman abahnya, atau dari fulan. Dia punya harta waris banyak, kaya raya. Seorang ayah nggak wajib menafkahi anaknya, walaupun dia masih kecil. Kalau dia sudah kaya, nggak wajib nafkahi. Tapi istri, sekaya apapun istri, tetap wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah. Nafkahnya itu berapa? Berapa yang wajib diberikan? Nafkah itu tergantung istri yang kita nikahi. Kalau istri yang kita nikahi itu setengah ke bawah, menengah ke bawah, baik dari kehidupannya, dari cara makannya, otomatis beda kan? Mungkin berasnya ojo sing pin-pin, mungkin rada larang, berasnya sing rada rohis itu rada murah, kan ada kan? Ada. Belikan itu. Oh ini ikannya, lauknya kalau sekelas menengah ke bawah ini mungkin ayam itu seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Yang lainnya sayur-sayuran, mungkin ikan. Tapi kalau kita menikah dengan perempuan yang menengah ke atas, ya kambing. Ini seminggu 2 kali sampai kambing keluar. Aku gak makan kambing, tujuanku tak kayak kambing. Lah harus ini wajib. Hukum fikihnya itu begitu. Walaupun kita bukan orang menengah ke atas, tapi kalau kita menikahi istri yang menengah ke atas, kita wajib nafkahi dia seperti orang-orang yang sederajat dengan dia. Kalau dia setiap hari minum susu sapi, ya tukang susu sapi. Susu sapi ambil Coco Crunch. Tukang ambil Coco Crunch. Isu Coco Crunch. Jam itu roti ambil endok. Ayo, jam sama sego goreng. Sego goreng ambil endok, ambil tomat, ambil timun, dilotong ini rapi, ya kombinasi teh panas. Itu jam sama sih, goreng makan siang. Makan siangnya kambing, goreng sore, jajan sore, sampai ngeluh. Sami Allah liman hamidah. Guru makan begini. Nanti sebelum malam harus subscribe tutur ini perawatan. Itu semua wajib bagi seorang suami. Itu wajib bagi seorang suami ya. Jangan jadi kalau istrinya minta terus kita susu siapa itu hak seorang istri. Ya kamu nikahin istri menengah ke atas, ya salah. Ya, jadi lah harus sadar diri. Itu kan penting. Harus sadar diri. Ya wis, yang orang menengah ke atas ya butuh skincare, skincare, skateboard, semua ya. Ya sih lah, ongker, lifting, bedak dan lain sebagainya itu semuanya wajib. Cuman wajibnya tidak setiap hari. Wajibnya ketika habis stoknya dia diberikan. Beda sama nafkah. Nafkah itu harian. Mainnya nafkah itu harian. Setiap hari misal, oh ini istri ini setiap hari makannya misal sekilo. Nasinya sekilo, dagingnya setengah kilo, belum nanti lauk pauk yang lainnya, yang dibelikan setiap hari seperti itu. Jadi kalau misal kita mau haji 1 bulan, ya selama 30 hari belikan. Ya itu wajibnya seperti itu. Adapun nanti istri bilang, wis aku gak ono sak mini wae ndak apa-apa. Itu masalah lain lagi. Itu berarti istrinya ridho, hanya diberikan separuh nafkahnya. Itu istrinya ridho. Paham ya? Beda bab ya. Kewajiban kita memberikan 100%. Cuman kalau istri mengatakan, sudah usah 100%, gawang ton, gawang bekal, 50% kayak aku. Itu beda lagi jadinya. Makanya haji itu kan jarang diwajibkan bagi seorang. Dua istri tak tahu. Bisa dulu ya. Kadang dulu lah, masih ada. Seharian ini di luar haji, wis gini wis. Jangan potongnya. Ya itu aja. Nah itu kan berarti kan termasuk itu kan karena kebaikannya si istri. Iya, berarti kan sudah gugur kewajiban kita untuk melakukan tabari yang diatur itu. Ya kalau wis enggak usah kon kayak aku. Misal satu harinya setengah kilo, usah setengah kilo, kayak aku seperempat wae. Kok sisa aku ono dulu. Ya wis, berarti kan kita dapat dispensasi dari mereka. Enggak apa-apa kalau begitu. Enggak apa-apa. Ini kamu mikir kan. Si PR kali si ini tadi belum. Terus kan Nah, ampun Inggris. Papat ini saya papat berarti. Bagaimana? Coba balik lagi wis. Oh sudah termasuk paling sebetulnya tadi. Ketika istri ridho, orang yang ketiga ini ridho kan. sebetulnya kalau misal istri itu wis kon berangkat aku enggak usah kon kayak nafkah. Berangkat tuh.
Duit, wis gak wonten. Terus nafkahmu ya aku ono simpenan. Enggak apa-apa. Sekiranya istri itu ridho. Kalau dia tinggalkan tanpa nafkah, ya sudah kita berangkat. Ya, tinggal cara kita didik istri aja. Itu ya. Pasal diri cerita. Ya, cuy. Lanjut. Kelihatan lagi. Kan tadi ada orang yang wajib berhaji atau yang tidak wajib, tapi dia paksakan untuk berangkat. Nah, ketika dia berangkat bukan dengan wajibnya dia, apakah bisa juga dia itu mendapatkan predikat mabrur? Bisa. Bisa juga. Bisa sih, bisa. Predikat mabrur itu tidak harus wajib haji. Atau orang haji kedua misalnya. Yang haji pertama dia banyak utang, banyak dam, terus haji manek, haji manek. Haji keduanya mabrur, bisa juga. Tidak harus haji yang wajib. Haji yang mabrur itu bukan harus haji yang wajib. Haji sunnah pun bisa berkategori atau bersifat mabrur. Itu terakhir. Mabrur. Jadi di luar. Berarti banyak ya. Di luar. Di luar kok. Di luar atau Saya dulu tuh sampai sekarang tuh ketika Vietnam tuh bilang qobliyah subuh tuh bisa dikodok setelah kita sholat subuh. Nah, itu langsung setengah hampir besar. Bukan dikodok. Ada itu juga. Masih ada. Belum. Ada waktunya subuh, ada waktunya fajar kan. Sholat qobliyah itu waktunya masuk bersamaan dengan qobliyah, dengan sholat fajar, dengan adzan fajar. Keluarnya ya berbarengan dengan keluarnya sholat subuh. Nama qobliyah, kenapa sih kok namanya qobliyah? Namanya qobliyah itu nama tersebut, sholat tersebut bisa dilakukan sebelum sholat fajar. Kalau ba'diyah tidak bisa dilakukan sebelumnya kan gitu. Misal ada ba'diyah isya, ada qobliyatul isya ya. Sholat ba'diyatul isya tidak bisa dilakukan sebelum isya, harus dilakukan setelah isya. Tapi kalau qobliyatul isya, kenapa kok namanya qobliyah? Ini sholat bisa dilakukan sebelum isya. Tapi jangan langsung dipahami, oh setelah isya nggak boleh. Tidak ada yang bilang begitu. Namanya qobliyah. Qobliyah kan sebelum ya. Qobliyah itu isya, sholat sebelum isya. Artinya sholat tersebut bisa dilakukan sebelum isya. Bisa. Jangan langsung dipahami, oh berarti sebelum isya ada bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang mengatakan seperti itu, tidak ada. Pahami? Sama kayak qobliyatul fajar. Qobliyatul fajar adalah sholat yang boleh, yang bisa, tapi sunnahnya atau lebih dianjurkannya dilakukan sebelum fajar. Tapi kalau misalnya kesusu, melbu masjid ampel, wis sembahyang, sholatlah kita ke ampel, sholat 2 rakaat, sholat subuh. Setelah salam kita boleh tidak sholat sunnatul fajar? Boleh. Jatuhnya kodok? Enggak, ada. Kan dulu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai keluar waktu subuh. Jangan sampai keluar waktu subuh. Itu hukumnya begitu. Cuman fi'lus salaf, perilaku salaf, perbuatan salaf, huma yusalluna ba'da subuh. Setelah sholat subuh nggak sholat sunnah apapun. Sampai kapan? Sampai masuk waktu isya. Itu fi'lus salaf. Sampai masuk waktu isya. Setelah isya baru boleh sholat. Sampai dengan besarnya fadilah itu ya. Tidak sudah koma mereka melanggar oleh supaya Allah boleh tutup isu. Justru sholat di masjid lebih afdal. Sholat di masjid lebih afdal. Tanpa sholat qobliyah. Karena sholat qobliyah masih bisa dilakukan walaupun setelah sholat. Artinya tidak ada alasan, oh nanti saya takut ketinggalan sholat qobliyah. Nggak ada, setelah sholat subuh masih bisa dilakukan. Selagi waktu subuh masih ada. Ataupun misal kita orang ketiduran bablas. Anggaplah sekarang subuh kan jam 3 berapa? 3.40 sekarang subuh. Aduh, anggaplah bangun setengah 5. Wah, bangun setengah 5 ayo. Buru-buru udah apa? Kesusu masuk kamar mandi butuh sholat subuh. Takut subuhnya hilang. Setelah sholat subuh lihat, oh saya nututi sholat qobliyah. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai selesai waktu subuh. Dan itu masih dikatakan adaan, belum qodoan.
Nah. Ada pertanyaan yang keenam. Ini mewakili pertanyaan. Hatta wong kampung diwakili kampung. Senang nggak dulu, Mas?